Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang aku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu,
jadikan Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sembah Yesus, angkat atas sembahnya. Yesus yang layak sembah, hanya Engkau yang terpujilah Engkau yang maha kuasa, yang Engkau yang sang-sang segala yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Engkau yang tak pernah tinggalkan kami, Bapa. Engkau yang selalu berjalan bersama kami melewati padang gurun, Bapa. Kami terkagum dan cemas, kami khawatir karena Tuhan yang selalu menyertai kami bersama. Terima kasih ya Bapa untuk segala hal yang Bapa. Kau menjaga setiap hati kami tempat ini, Bapa. Kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan, kami aturkan, kami memuliakan Tuhan. Oh, jadikan kami berharga, jadikan kami dari hadapan-Mu. Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan menyembah-Mu, bahwa kami menikmati hadirat-Mu, bahwa kami menikmati kuasa-Mu dan urapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, Tuhan yang mengasihiku. Tolak jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan
kehadiran-Mu, ketawanan-Mu, Tuhan di tengah-tengah kami, dan Kau ingin jamah setiap hati kami malam ini. Bahwa kami lebih dalam lagi menyembah-Mu, bahwa kami menikmati kasih-Mu, bahwa kami menikmati cinta-Mu ya Tuhan. Kaulah jaminan hidup kami, dan Kaulah yang menjadikan kami lebih indah dan berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, murnikan hati kami, murnikan hidup kami, biar hidup kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar mendengar firman. Urapi kami semua yang di tempat ini, kami siapkan hati kami, dan biar kami mendengar firman-Mu dengan sukacita, sehingga hidup kami diubahkan oleh firman. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan baru setiap perkataan-Mu, firman-Mu dalam mulut hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan ibu. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Lampunya dinyalakan aja ya kakak. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Walaupun mungkin ibadah kita banyak hari ini banyak kendala tentang kelistrikan ya, tapi saya percaya karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 14 sampai ayat 26 ya, panjang ya. Mari kita akan baca 2 Timotius 2 ayat 14 sampai ayat 26. Akan saya bacakan, judulnya yaitu adalah nasihat dalam menghadapi pengajaran yang sesat. Di dalam dunia ini ya, ada pengajaran yang benar, ada pengajaran yang sesat. Ada pengajaran yang lahir dari pengertian manusia, ada yang lahir dari hikmat dari Allah. Amin. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar firman Tuhan bagaimana supaya kita diberikan hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga kita dapat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Nah, mari kita akan baca firman Tuhan ayat 14. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Amin. Sebenarnya apa itu silat kata? Silat kata itu juga berargumen, debat. Amin. Kalau kita ini berdebat, kadang tidak ada gunanya. Amin. Makanya penginjilan, pemberitaan Injil juga ada lahir dari debat. Keselamatan itu jarang sekali lahir dari debat. Mungkin ada orang yang ayo kita berdebat, mungkin ada yang
mungkin berbeda agama, ayo berdebat tentang agama masing-masing. Saya percaya bahwa di situ tidak akan mengandung keselamatan. Yang ada adalah hal-hal yang ujungnya tidak berguna. Amin. Maka firman Tuhan berkata bahwa bersilat kata itu tidak ada gunanya. Bermain kata-kata, bermain ini, ya, tidak ada gunanya. Kemudian ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Jadi setiap kita, hidup kita, setiap orang yang sudah dipanggil, diselamatkan oleh darah Yesus, kita adalah pekerja-pekerja di hadapan Tuhan. Kita jangan berpikiran sempit bahwa pekerja itu adalah hanya seorang hamba Tuhan atau seorang yang melayani Tuhan di hari Minggu, main musik atau memimpin pujian atau mungkin pelayanan-pelayanan lain. Tapi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, setiap kita yang sudah mendapat kasih karunia, kita adalah pekerja. Amin. Kita semua sudah masuk di dalam ladang Tuhan. Karena panggilan kita semua adalah untuk memberitakan Injil keselamatan. Karena firman Tuhan berkata bahwa pergilah, ya, jadikan semua bangsa muridku. Itu bukan tugas hanya sebagai seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan atau pekerja gereja, enggak. Tapi itu adalah tugas bagi setiap orang percaya. Maka itu usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Amin. Jadi setiap kita, ketika kita sudah menjadi percaya, bagaimana kita menguji hidup kita, menguji hidup kita masing-masing, sehingga kita layak untuk memberitakan Injil. Kita layak. Apa itu layak? Sehingga Tuhan berfirman bahwa ujilah dirimu sendiri, ya. Jangan sampai nanti ketika engkau memberitakan Injil, ya, engkau sendiri yang ditolak. Maka dari itu mari kita semua menyelidiki hidup kita, sehingga hidup kita ini layak di hadapan Tuhan untuk dipakai sebagai alatnya untuk memberitakan keselamatan. Amin. Untuk memberitakan perkataan tentang kebenaran. Ya. Ayat 16. Tetapi hindarilah omong kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kalau kita sudah menjadi percaya kepada Tuhan, hindari hal-hal yang omong kosong. Omong kosong itu apa? Kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak ada faedahnya, yang tidak berguna. Itulah yang harus kita hindari. Apalagi kata-kata yang tidak suci. Amin. Kita sebagai seorang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu seperti firman Tuhan menggambarkan seperti garam dan terang. Bahkan dikatakan bahwa seperti kaki Dian, ya, seperti kaki Dian yang ditaruh di atas gunung. Kalau di atas gunung ya pasti kelihatan. Apalagi cahaya di atas gunung itu kelihatan. Itulah demikian juga setiap kita hidup orang percaya, orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Kita adalah orang yang ditaruh di atas gunung, cahaya di atas gunung, sehingga setiap orang akan melihat hidup kita. Setiap orang akan memandang kita. Mungkin ketika kita ngobrol dengan orang, ya, mungkin orang itu nggak kenal bahwa kita ini mungkin adalah orang yang percaya, orang Kristen, orang yang mengikut Tuhan Yesus, ya. Kadang mungkin kita menjumpai bahwa di dalam hidup kita, ya, orang lain mengatakan hal-hal yang nyeleneh, yang tidak suci, yang hal-hal yang perkataan-perkataan yang tidak membangun, kok seperti biasa-biasa saja. Tapi kita, ketika kita mengatakan sesuatu, kok orang langsung bisa menilai. Amin. Kenapa? Itu tadi, kita adalah orang-orang yang
taruh di atas bukit, seperti kaki dia di atas bukit, cahaya, maka orang akan melihat kita semua. Amin. Maka di sini dikatakan bahwa hindarilah omong yang kosong, kata-kata yang sia-sia. Karena perkataan yang sia-sia apapun itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kita disuruh menghindari untuk mengatakan hal-hal yang tidak berguna dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kata-kata yang tidak suci, yang senonoh di dalam hidup kita itu akan menambah kefasikan hidup kita. Amin. Kemudian ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Coba ketika kita mengatakan hal-hal yang negatif, seperti kita nggak sadar, tiba-tiba perkataan itu ketika mulai, tiba-tiba sudah nggak tahu jelur-jelurnya mau kemana, nggak tahu lagi mau sampai kemana. Kenapa? Itu seperti tidak terasa. Amin, Pak. Ya. Maka dari itu kita disuruh menghindari. Coba penyakit kanker, ya. Penyakit kanker itu sedikit, mulai dari sedikit. Tapi tiba-tiba aja sudah menyebar kemana-mana. Ya. Itulah seperti itu. Kadang ketika kita membuka celah sedikit, iblis itu akan bekerja lebih dan lebih. Misalnya ya, saya memulai dari kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak suci, yang mungkin pornografi atau apapun, ya. Ketika saya mulai, ya, itu tanpa terasa akan terbawa, terseret terus, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan bahkan ketika kita masuk di dalam perkumpulan, akhirnya kata-kata itu bisa nggak terucap tanpa sengaja. Amin. Kadang itulah yang kita dapati. Makanya mari kita membangun, hindari setiap perkataan omong kosong, hindari perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak membangun, hindari perkataan-perkataan yang tidak suci. Amin. Karena setiap perkataan-perkataan yang keluar dari hidup kita itu adalah cerminan yang keluar dari dalam hati kita. Orang akan menilai hidup kita dari setiap apa yang keluar dari hidup kita, dari mulut kita. Amin. Orang akan menilai Pak Kardi dari perkataan Pak Kardi. Amin. Wah, Pak Kardi sungguh-sungguh enggak. Pasti itu akan dilihat dari setiap perkataannya. Orang akan melihat kita semua dari setiap perkataan kita. Maka dari itu kita harus menghindari kata-kata yang omong kosong, kata-kata yang tidak suci. Bangun perkataan yang benar, yang mulia, ya. Kemudian ayat selanjutnya, kanker, ya. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran, yang mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Amen. Ya, itu adalah bagaimana dulu ada penyesatan, ya, tentang kebenaran di zaman Rasul Paulus, yaitu Himeneus dan Filetus. Kemudian ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Jadi inilah ya yang Tuhan mau, yaitu Tuhan itu meletakkan dasar
di dalam hidup kita, ya, yaitu dengan meterai bahwa Tuhan itu mengenal siapa, mengenal kepunyaannya. Amin. Kalau kita ini kepunyaan Tuhan, maka Tuhan itu akan mengenal kita. Contohnya aja, ya, Wokta pasti mengenal barang-barang kepunyaannya, bisa membedakan. Misalnya dompet, walaupun mungkin dompetnya sama, pasti bisa, oh ini punya saya, ini bukan. Ciri-cirinya, detail-detailnya, amin. Ya, pasti akan mengenal. Contohnya aja sandal, ya. Siapa ini? Sandal, ya. Sandal yang sama, mungkin diinikan sama, tapi begitu kita pakai, ini bukan punya aku, amin. Pernah nggak kita merasa seperti itu? Ya, ini bukan punya aku, padahal sama, ininya sama. Makanya kalau kita sampai ketuker sandal, ya, itu kebangetan, berarti kita benar-benar nggak peka. Istilahnya apa? Apalagi dapat sandal yang bagus, ya. Sengaja. Tapi baru sandal aja kita tahu, ya. Oh, ini bukan punya saya. Padahal sama, ukuran sama, warna sama, bentuk sama, semuanya sama plek. Tapi kita bisa merasakan, oh ini bukan punya saya. Amin. Demikian juga Tuhan mengenal kita semua, dari yang detail-detail kecil apapun, bahkan gerak-gerik, bahkan apa, pikiran kita. Amin. Tuhan itu mengenal. Sifat-sifat kita, Tuhan itu mengenal. Maka Tuhan itu tidak bisa dibohongi oleh hidup kita. Amin. Kemudian dikatakan lagi bahwa setiap orang yang menyebut nama Tuhan adalah meninggalkan kejahatan. Amin. Kalau kita sudah berdoa di dalam Tuhan, kita sudah memanggil nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, tinggalkanlah segala kejahatan, segala kata-kata yang tidak membangun, segala amarah, emosi, ya, tindakan-tindakan yang tidak berguna, tinggalkanlah. Kemudian ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Amin. Kalau ini gambarannya, rumah besar itu adalah rumah yang lengkap lah, ya. Ada mungkin ada tembikar, kemudian ada periuk, ya, yang dari tanah liat, ya. Kemudian ada segala sesuatu yang dari tanah liat, terus kemudian ada yang dari logam-logam, ada yang dari emas. Ada perabot-perabot yang dari emas, ada yang dari logam mulia, dari perak. Dan emas dan perak itu adalah untuk maksud mulia. Tapi kalau yang dari tanah liat, ya, itu maksud yang kurang mulia. Amin. Emas ditaruhnya di mana? Emas ditaruhnya di tempat-tempat yang mulia, kuping yang kelihatan, ya, di tangan, di cincin, ya, untuk maksud mulia. Cincin tujuannya apa? Untuk pernikahan, tukar cincin, ikat, ya. Kemudian anting, kalung, ya, semuanya itu untuk maksud yang mulia. Amin. Tetapi kalau segala sesuatu yang dari tanah liat, kayak gentong, hanya untuk apa? Menyimpan apa? Untuk menyimpan air, ya. Bahkan untuk nyuci piring, ya, tempat nyuci piring atau apa. Untuk hal-hal yang kurang mulia. Kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memilih. Hidup itu pilihan. Kita mau jadi emas dan perak atau mau jadi tanah liat. Kalau kita mau jadi emas, kita harus mau dimurnikan oleh Tuhan selalu. Amin. Karena emas itu akan dimurnikan, akan dibakar, kemudian akan dibentuk dan jadi berharga.
Tapi kalau tanah liat, dia enggak dibentuknya bukan ditempa, amin. Dielus. Coba bikin perikah atau bikin menikah ya. Itu kan bentuknya kan dielus ya. Dielus. Kalau hidup kita hanya ingin dielus-elus ya, maka kita akan jadi tanah liat. Tapi kita kalau kita mau dibentuk, ditempa, dibakar, dilelehkan, dipanaskan sampai berapa derajat sehingga meleleh, istilah kita akan menjadi emas karena kita dimurnikan. Bagaimana Tuhan memurnikan kita? Yaitu melalui segala persoalan dalam hidup kita, melalui segala masalah. Tuhan memurnikan melalui lingkungan kita, Tuhan memurnikan melalui orang terdekat kita, Tuhan memurnikan melalui saudara-saudara seiman. Tinggal kita mau pilih yang mana. Amin. Kemudian ayat selanjutnya, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ini, ya. Kemudian ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Kalau kita menyucikan hidup kita, ya, kita nanti akan dipakai untuk maksud yang mulia, ya. Menyucikan dari hal-hal yang jahat, menyucikan dari hal-hal yang menyucikan, tahu ya, menjauhkan diri. Gampangannya gitu. Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, menjauhkan diri dari hal-hal negatif, menjauhkan diri dari mulut yang suka gosip, menjauhkan diri dari mulut dan perkataan yang suka mengeluh, sehingga kita akan dipakai untuk hal-hal yang mulia. Bagaimana cara kita menyucikan itu? Yang pertama yang tadi, menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Mari kita buka 1 Petrus. Buka 1 Petrus dulu. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 22. Ya, akan saya bacakan. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Inilah cara kita menyucikan diri, menguduskan diri, yaitu dengan kita taat kepada kebenaran, taat kepada firman Tuhan. Itu bagian dari kita menyucikan diri kita, menguduskan diri kita, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Amin. Kemudian, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi kita harus mengasihi dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh. Ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, ya, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Kita ini dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, bukan dari benih dosa. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita tidak dilahirkan dari benih yang fana, tapi dilahirkan dari benih yang tidak fana, yang mulia. Kalau kita sudah dilahirkan dari hal-hal yang mulia, maka kita juga harus bertumbuh pada hal-hal yang mulia. Okay? Kita kembali kepada
tadi 2 Timotius 2. Ya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Marilah kita menjadi perabot-perabot yang dipakai untuk hal-hal yang mulia. Amin. Jangan hanya kita puas untuk dipakai untuk hal-hal yang tidak. Tapi mari kita mengejar supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk hal-hal yang mulia. Amin. Kemudian ayat selanjutnya, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Amin. Apa itu nafsu orang muda? Ada yang tahu? Saya tahu nafsu orang muda aja. Pak Kardi tahu? Apa itu nafsu orang muda? Apa sih orang muda? Emosian. Cetek berpikirnya, amin. Mengandalkan emosi, amarah, ya. Kekuatan otot, itulah orang muda. Kalau orang tua beda lagi. Tahu kalau orang tua kan sudah nggak ada kekuatan, nggak ada ini. Dia pakai hikmat, menyampaikan segala sesuatu dengan hikmat. Tapi kalau anak muda ini dengan emosi, dengan amarah, dengan kekuatan sendiri. Oleh itu jauhilah dari nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dan inilah yang harus kita kejar, yaitu keadilan. Itu yang harus kita kejar. Kesetiaan, kasih, damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan yang murni. Jauhilah pertengkaran dengan anak-anak Tuhan. Amin. Walaupun saudara disakiti, walaupun saudara direndahkan, walaupun saudara tidak dianggap, amin. Jauhilah pertengkaran dengan sesama anak-anak Tuhan. Maka kita akan menjadi mulia. Kemudian katakan lagi, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Tapi jangan itu sebagai kepura-puraan. Amin. Banyak anak-anak Tuhan hari ini yang terjadi adalah seringnya kepura-puraan. Makanya sering apa? Kadang statusnya ya di media sosial rohani, sifatnya roh halus. Itu kan apa? Kepura-puraan. Kita harus tetap dengan hati yang murni. Kalau ada hal yang belum murni di dalam hidup kita, minta dimurnikan. Memang ketika kita dimurnikan, itu rasanya sakit, tidak enak. Iblis akan selalu menginginkan daging kita, menghidupkan daging kita. Tapi Tuhan akan selalu meremukkan daging. Amin. Karena Tuhan ingin memurnikan kita semua. Kemudian ayat selanjutnya, hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Hindarilah hal-hal yang sia-sia, yang dicari-cari. Sebenarnya nggak ada persoalan, nyari persoalan. Ya, nggak ada hal-hal yang mungkin nggak ada hal-hal yang bisa dibicarakan untuk hal-hal ini. Kita nyari hal-hal ini. Hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari. Yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Maka jauhilah hal-hal yang bisa menimbulkan pertengkaran. Kalau ada teman kita atau saudara kita yang
yang mungkin kata-katanya tidak enak, diam saja, amin. Maka itu kita akan menjauhi pertengkaran. Tapi kalau kita membaca status orang ya, atau di Facebook atau dimanapun, dan kita baper, ya, kemudian kita emosi, ini bikin status seperti ini, apa ini nyinggung saya apa ya, maka apa yang terjadi? Akhirnya terjadi apa? Perang status. Kalau zaman sekarang, zaman WA, zaman ini, yang terjadi di handphone kita adalah terjadinya perang status. Yang satu membuat status seperti ini, yang satu membuat status seperti itu, ya. Akhirnya apa? Perang status. Dan inilah yang harus kita hindari. Karena itu tidak ada gunanya, tidak ada faedah. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Oke, sebentar, sama nanti. Ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Nah, ini buat saya juga nih. Jadi saya harus menghindari pertengkaran. Lebih baik ngalah, amin. Lebih baik diam. Kita semua juga hamba Tuhan. Kita juga harus menghindari apa yang namanya pertengkaran. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cukup mengajar, cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dalam menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Memang inilah panggilan. Kita sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, saya sebagai seorang hamba Tuhan, harus juga belajar seperti ini. Ya. Menuntun orang dengan lemah lembut. Mungkin orang itu kita sudah layani, kita sudah doakan, mungkin kita sudah bantu, tapi masih ini. Tapi kita harus melayani dengan lemah lembut. Bahkan mungkin sudah banyak mengatakan hal-hal yang negatif ke kita, kita juga harus menuntut dengan lemah lembut. Amin. Nah, itulah firman Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan gak sabaran, aduh kamu udah dibantu, udah dikasih ini, tapi masih ini, bubarlah akhirnya, amin. Nanti akhirnya makanya akan ada kata-kata hamba Tuhan mantan apa dia, amin. Maka itulah kita harus menuntut orang dengan lemah lembut. Walaupun mungkin orang itu mampu, siapa tahu Tuhan itu memberi kesempatan. Kemudian ayat 20. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Maka kita harus melayani dengan sepenuh hati kita. Mungkin orang yang kita layani masih memberontak, masih nggak mendengarkan. Tapi kita harus menuntun mereka dengan sabar dan setia sampai Tuhan yang menyatakan. Amin. Sampai Pak Dimas coba. Saya minta Pak Kadi untuk masuk ke depan. Kita akan berjalan kudus. Pada malam ini mari kita siapkan hati kita. Ya Bapak Kudus. Terima kasih Tuhan.
menjadi tubuh dan darah, sehingga ketika kami minum dan memakan, kami sungguh-sungguh memakan tubuh dan minum darah, sehingga setiap kami menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Setiap kami masuk dalam perjanjian baru, perjanjian baru di mana kami menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Yesus. Selamanya kita akan bersama. Selamanya kita akan menyatukan hati dan roh. Selamanya kita lewati semua kemustahilan, jadi keajaiban. Selamanya kita akan bersama. Selamanya kita akan bersama. Selamanya kita akan menyambutkan hari dan lelah. Selamanya kita lewati semua kemustahilan, jadi keajaiban. Selamanya, selamanya kita diikat dengan darah dan bersemi.